wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala MI Negeri 2 Purbalingga, kepada yang terhormat Bapak guru dan karyawan-karyawati MI Negeri 2 Purbalingga, dan kepada siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita mengadakan upacara rutin setiap hari ini dalam keadaan sehat walafiat walaupun cuaca mendung. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita matikan saatnya di akhirat. Amin. Anak-anakku yang saya banggakan, pada upacara hari Senin ini kami ucapkan terima kasih kepada petugas yang sudah melaksanakan tugasnya dengan disiplin dan sangat baik. Pada hari ini saya diberi tugas untuk memberikan amanat dengan judul rajin belajar. Anak-anakku sekalian pasti sudah terbiasa dengan belajar ya? Iya. Manfaat dari belajar itu banyak sekali. Yang antaranya yang tadinya bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak mahir menjadi mahir. Anak-anakku sekalian pasti terbiasa dengan yang namanya belajar. Belajar yang kita rasakan selama ini adalah untuk membentuk akhlak atau perbuatan kita. Yang tadinya perbuatan kita menjadi biasa-biasa saja, setelah rajin belajar menjadi semakin baik. Yang biasanya belajarnya tidak rajin, setelah kalian merasakan manfaatnya setelah belajar akan semakin rajin. Bagi yang rajin belajar pasti akan bisa menikmati hasilnya. Ada yang menjadi berprestasi, ada yang menjadi juara 1, 2, dan 3. Dibandingkan dengan anak-anakku yang tidak pernah belajar, pasti akan ada perbedaannya. Anak-anakku yang belajarnya hanya asal-asalan saja, tidak akan mendapatkan prestasi jika dibandingkan dengan anak-anakku yang rajin belajar. Untuk itu nanti kalian rumah jangan lupa untuk belajar. Di sekolahan juga, jika kalian mendapatkan pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, perhatikan dengan baik-baik. Jangan sambil bercanda, jangan sambil mengganggu teman yang lain yang sedang belajar. Pelajaran yang kita peroleh nanti akan bermanfaat di usia kalian setelah dewasa. Bagi yang belajar nanti akan mendapatkan meraih cita-citanya. Cita-cita yang akan kalian dapatkan itu sesuai dengan yang diinginkan. Ada yang menjadi guru, anak-anak yang menjadi guru. Ya, kalau kalian akan memperoleh cita-cita itu karena kalian belajarnya sudah rajin. Ada juga yang ingin menjadi polisi, mungkin ingin yang menjadi dokter. Ada yang bercita-cita ingin menjadi tentara, ada yang bercita-cita menjadi Pak Ustadz, Ustazah. Itu semuanya juga harus dengan belajar. Kalau tidak dengan belajar, kalian tidak akan meraih cita-cita tersebut. Sebab yang nantinya setelah belajar, kalian akan ingin belajar terus. Seperti peribahasa yang mengatakan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina itu. Atau dalam hadis menyebutkan bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Atau utlubul ilma ila wasi ala mahdi itu. Carilah ilmu mulai dari ayunan sampai ke bawah. Ayunan itu pada waktu kita dibokong oleh ibu kita ya, supaya menjadi tidak menangis itu kan diayun ayun gitu. Nanti sampai ke yang sampai kita mati. Sampai kita mati itu nanti diwajibkan untuk mencari ilmu. Nah, ilmu yang kalian dapatkan nanti juga akan diraih oleh sendiri. Kalau kalian di sekolah untuk mencari ilmu biasanya ada dua, ada alat keterampilan yang banyak, dan ada buku. Di sekolah akan dibantu dengan buku cetak. Ada di antara kalian juga yang membeli buku cetak ya, buku cetak tematik itu
bisa untuk membantu dalam mencari pengetahuan. Orang yang memiliki pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan itu akan berbeda sekali. Bagi orang yang memiliki pengetahuan, apa yang diucapkan itu akan selalu bermanfaat. Tidak asal-asalan dalam mengucapkan, tidak asal-asalan dalam berbicara, tapi akan dipikir dulu sebelum berbicara. Dia akan pikir dulu apa yang saya keluarkan, apa yang kata-kata yang dikeluarkan itu akan bermanfaat bagi orang lain atau tidak. Tetapi bagi orang yang tidak belajar, itu apa yang akan diucapkan itu hanya ucapan biasa saja yang tidak bermanfaat. Jadi kalian jangan sampai bosan-bosannya untuk belajar. Belajar itu dari buku. Kalau kalian sudah mendengar, biasanya diperintahkan untuk menulis, ya dilaksanakan. Kalau sudah dilaksanakan, ya nanti diimbangi dengan perbuatan kita. Jadi kalau sudah belajar itu jangan cuma dibaca saja, tidak dipikirkan, tetapi juga harus dipikirkan, dirubah perbuatan yang tadinya tidak baik menjadi baik. Orang yang belajar pasti akan merubah tingkah laku kita, ya. Tapi orang yang tidak belajar tidak akan bisa merubah tingkah laku kita. Tetapi kalau kita belajar itu akan bisa merubah tingkah laku kita yang tadinya asal-asalan menjadi akan berbuat yang lebih baik lagi. Kira-kira cukup dipahami, ya? Untuk penyampaian saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.